Hai Sobat Bicara Hukum, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami. Pada video kami kali ini, kami akan membahas tentang hukum pertalian sanak kandung. 1. Kedudukan anak. Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian darah, maka yang dibicarakan adalah kedudukan anak kandung. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajibannya terhadap orang tua dikatakan dalam pasal 42-43 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dulu sebelum perkawinan atau perkawinan itu merupakan kawin darurat untuk menutup malu karena yang menjadi suami bukan pria yang memberi benih. Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap orang tua, bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik pasal 46 ayat 1, dan apabila anak sudah dewasa, maka anak wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya pasal 46 ayat 2. Hal ini selaras dengan kehidupan keluarga dalam masyarakat yang bersifat parental atau keluarga atau rumah tangga Indonesia yang modern. Menurut hukum adat di mana susunan kekerabatan yang patrilineal dan atau matrilineal yang masih kuat, yang disebut orang tua bukan saja dalam garis lurus ke atas tetapi juga dalam garis ke samping, seperti para paman, saudara ayah yang lelaki dalam kurung Batak, Lampung, dan para paman, saudara ibu yang lelaki dalam kurung Minangkabau, Semende, terus ke atas, seperti kakek, buyut, canggah dan poyang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya pasal 47 ayat 1, sedangkan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali pasal 50 ayat 1. Menurut hukum adat lembaga perwalian itu pada dasarnya tidak ada dan semua anak yang belum melakukan perkawinan dan dapat berdiri sendiri tetap berada di bawah kekuasaan orang tua dan kerabat menurut struktur kemasyarakatan adatnya masing-masing. 2. Kedudukan orang tua. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1-2, dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal mana sejalan dengan masyarakat parental yang merupakan kewajiban ayah dan ibu, dan atau kakek dan nenek. Sedangkan dalam masyarakat patrilineal kewajiban memelihara dan mendidik anak dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak ayah dan dalam masyarakat matrilineal kewajiban itu dibebankan tanggung jawabnya kepada kerabat pihak wanita. Begitu pula dalam hal orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan pasal 47 ayat 2, menurut hukum adat disesuaikan dengan susunan kekerabatannya. Sedangkan klausula yang menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali jika kepentingan anak menghendakinya pasal 48, hal ini tidak dikenal dalam hukum adat. Demikian juga yang dinyatakan dalam pasal 49 bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak, dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal ia berkelakuan buruk sekali, juga tidak dikenal dalam hukum adat. 3. Anak dan kerabat. Bagaimana hubungan hukum antara anak dan kerabat dan sebaliknya kerabat terhadap anak kemenakan, tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi bagaimana hak dan kewajiban anak terhadap kerabatnya dan sebaliknya, masih tetap berlaku menurut hukum adat dalam lingkungan masyarakat adat masing-masing.
Di lingkungan masyarakat adat patrilineal, anak bukan saja wajib hormat kepada ayah dan ibu, tetapi juga terutama hormat pada para paman saudara lelaki dari ayah, misalnya lampung, apa kemaman, baru terhadap para paman saudara itu misalnya batak, tulang, lampung, kelama, kemudian terhadap para paman, suami dari bibi saudara wanita ayah, dan paman bersaudara ibu. Di antara semua paman atau saudara tersebut yang ikut bertanggung jawab penuh memperhatikan, pengurusan dan pemeliharaan untuk kemenakan adalah kerabat lelaki saudara ayah, sedangkan yang lainnya bersifat membantu. Di lingkungan masyarakat parental, termasuk kerabat patrilineal dan atau matrilineal di rantau, di mana peranan orang tua sudah bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan pendidikan anak, maka semua anak wajib hormat kepada ayah dan ibu. Sedangkan penghormatan terhadap paman atau bibi dari pihak ayah dan atau dari pihak ibu sudah berkurang. Pada kenyataannya anak kemenakan hanya menghormati paman atau bibi dari pihak ayah dan atau dari pihak ibu sudah berkurang. Pada kenyataannya anak kemenakan hanya menghormati paman atau bibi dari pihak ayah atau dari pihak ibunya yang banyak memberikan perhatian dan bantuan kepadanya saja. Hal mana dikarenakan keluarga-keluarga parental sudah bersifat mandiri, berdiri di atas kaki keluarga serumah saja. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, bahkan ada persoalan hukum yang ingin ditanyakan, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya dan memberi jalan keluar menurut sudut pandang hukum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.